Ismail, kasih pakai baju baru, sisir yang rapi-rapi. Mau dibawa kemana bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Oh tahu bang. Baiklah, bawalah. Begitu mulai jalan Ibrahim bersama Ismail, ada makhluk Allah yang kepanasan. Sibuk dia ini. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Kalau bahasa kita, bahaya. Betul potong anak ini. Kalau dia laksanakan, tidak ada temanku nanti di akhirat, tidak ada temanku di neraka. Dia cobalah menggagalkan niatnya Ibrahim. Dengan cara apa? Dia datangi Ibrahim, dia bisik, Mas bro, Ibrahim. Ini Ibrahim tetap dipanggil Ibrahim. Kalau anak mahasiswa sekarang Ibrahim namanya di kampung, sampai di Unhas Bram. Muhammad Nuh namanya di Endrekan, sampai di Makassar Noah. Ibrahim alaihissalam digoda sama iblis. Ibrahim, kau balik dulu lihat anakmu. Gagal anak tahu. Puluhan tahun kau nantikan, lagi lucu-lucunya. Masa kau mau potong itu anakmu? Ibrahim alaihissalam ambil batu, dia sambit itu setan, dia lempar. Pergi kau setan, jangankan anakku, saya pun saya potong diriku kalau itu perintah Allah. Pergi kau. Lari setan, tapi tidak terkancing, tidak putus asa, lari sampai Maros, balik lagi. Itu iblis. Iblis itu salah satu makna harfiahnya, dia tidak akan berhenti sebelum berhasil. Itu iblis. Jadi iblis itu, saya ulangi, tidak akan pernah berhenti sebelum berhasil menggoda kita. Dia gagal Ibrahim, dia datangi istrinya. Jar, Hajar. Siti Hajar. Wih, kau tahu mana itu anakmu suamimu? Kau tahu sih. Mau petang nawa piknik. Apa tolong kok. Bohongi kau itu. Masuk no? Dia mau potong itu anakmu. Sambaran kau bilang situ. Dia mau potong. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Toye enggak. Betul kok. Nabi bilang iya. Kenapa beda? Katanya perintah Tuhannya. Masya Allah. Mendengar ini, apa jawabannya Siti Hajar? Iblis, kalau itu perintah Allah, jangankan anakku, saya juga siap disembelih kalau itu perintah Allah. Setan tak kancing poin. Gagal sama suaminya. Lebih hebat dari suaminya ini. Lari lagi sampai pangkep, balik lagi. Gagal goda istri, suami, gagal goda istri, dia datangi anaknya. Mail. Kau tahu mau kedua bapakmu? Tolong ku tahu. Mau kena potong. Tolong jangan banyak bicara situ deh. Kamu kena sibuk. Apakah bahasa gaulnya itu kalau kepo? Susah kok kah? Ya, Ismail alaihissalam ngambil batu, dia lempar itu iblis. Dalam sejarah dikatakan dia kena matanya, mata kanannya akhirnya picok. Tapi iblis tidak berhasil, masih dia goda terus, jangan mau. 3 kali lemparan ini, Ibrahim, istrinya, Ismail, inilah yang Allah abadikan menjadi ritual haji, yaitu melempar 3 jumroh. Usta, ula, aqabah. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Nah, ada beda wallah benar atau tidak. Jamaah haji Indonesia, dia ambil batu. Ini tempatnya setan. Lama aku cari setan. Dia ambil batu, dia lempar itu. Begitu dia lempar, itu batu kembali. Melenting, hampir nak kena kepalanya. Nak tangkap, begitu dia buka, sesama setan dilarang semua. Dia kurang ajar. Di sini lempar kak. Di Indonesia sekali. Sudah. Ibrahim alaihissalam sampailah di Mina.
Adik-adik saya doakan yang belum, mudah-mudahan diberi rezeki menginjak tanah Mina. Di situ ada dekat Istana Raja, ada di atas bukit, sampai sekarang masih ada itu, diabadikan itu tempat, dibangun kayak pos satpam kecil. Kira-kira itu bangunan 1x1 meter lebarnya, tingginya tidak sampai 2 meter. Ada di situ, tempatnya dieksekusi Ismail. Dia baringkanlah anaknya. Begitu mau dia potong, mau dipotong anaknya, Nabi bilang Ismail, tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Kenapa? Lepaskan ikatanku. Sudah dia diikat. Dia bilang lepaskan ikatan tangan saya, lepaskan ikatan kakiku. Kenapa? Saya tidak mau diikat. Kalau saya diikat, nanti Allah menilai saya terpaksa dan tidak ikhlas. Lepai, Pak lepai pasioku Pak. Lepaskan ikatan saya. Baiklah kalau begitu. Dilepas. Mulailah. Diambil pedangnya Ibrahim. Dia gorok di lehernya anaknya. Tidak mempan. Kenapa tidak mau? Nabi bilang Ismail, barangkali tidak semua tenaga kita pakai atau lobiki Pak. Full charge. Coba tidak mempan. Ibrahim ragu. Barangkali tumpul ini parangku. Dia ambil itu perangnya, dia hantamkan ke batu. Satu kali batu terpecah 2. Ini batu keras bisa pecah. Ini kulit lembut kok tidak bisa. Dia ulang lagi, tidak bisa. Lalu kedengaran suara dari alas, panggil seluruh malaikat. Allah panggil seluruh malaikat. Malaikat, sini mako. Lihat kau ini hambaku. Waktu saya ciptakan Adam, kalian meragukan. Ketika Adam saya perintah, saya deklarasikan, saya lantik menjadi pemimpin khalifah di dunia. Kalian semua protes. Jangan manusia, nanti dia menghancurkan. Dia nanti merusak ini dunia. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kau. Artinya, lihat kau sekarang. Dia sembeli anaknya, satu-satunya yang lama dia nantikan. Untuk apa? Mewujudkan ketaatannya kepada perintahku. Lihat kau ini. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dia gerek lagi. Digosok terus pedang lehernya, anaknya. Tidak mempan. Lalu, kedengaran suara malaikat. Malaikat mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dilanjutkan oleh Ibrahim, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Dan Ismail alaihissalam menjawabnya dengan kalimat lanjutan, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kalimat takbir ketika kita Idul Fitri atau Idul Adha, yang sangat disunnahkan ketika berangkat dari rumah ke tempat sholat Id, itu kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kan? Tapi adik-adik kalau pilih itu kita baca bos. Ya Ustaz, apa paling update status? Saatnya merayakan kemenangan. Foto kiri kanan. Coba kau lagi sedikit. Ulangi kabur ki. Nah, lalu setelah itu Allah perintahkan kepada Jibril, ambil kibas yang ada di sorga, bawa gantikan lehernya Ismail alaihissalam, karena aku telah menerima hajatnya, nazarnya Ibrahim alaihissalam. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang mana jebakan setannya? Mana jebakannya iblis? Satu. Lihat tadi, kisah, belajar dari kisah. Ketika Ibrahim alaihissalam selesai melaksanakan penyembelihan, dipuji orang, maka Ibrahim timbul penyakit manusianya. Apa? Erotong tahu dibilang, berapa tonji ini bos? Anakku saja sehat. Kalau anak penyakit setan, penyakit manusia satu, senang dipuji. Dipuji tidak ada masalah. Yang penting jangan kau kapujian. Puji boleh, tapi jangan kapujian. Itu yang tidak bisa. Makna kepujian itu adalah sombong. Allah tidak menyukai orang sombong. Nah sekarang ada 2 manusia dalam Quran
yang diharamkan masuk surga, diponis abadi dalam neraka dan tidak akan pernah tinggalkan neraka jahanam. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih dan Namrud laknatullah alaih. Kenapa? Karena dia sombong. Puncak kesombongannya Fir'aun, puncak kesombongannya Namrud, dia lantik dirinya menjadi Tuhan. Nah, inilah sombong. Nah, kalau kita di sini ada tongkat sombong di sini. Apa penyebab orang sombong biasanya? Apa penyebab orang sombong? Satu, ilmu pengetahuan. Mentang-mentang cerdas, mentang-mentang alim, sombong. Mana ciri ilmuwan yang sombong? Mana kita kira tidak ada ustaz sombong? Banyak tong, bos. Mana ciri-cirinya ustaz sombong? Satu, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Sombong itu. Pokoknya pendapat Natonji dia benar. Pokoknya kalau kau tidak ikut saya, salah kok. Itu sombong itu. Berapa banyak umat Islam terpecah belah gara-gara kesombongan seorang dai. Mana ciri-cirinya? Masalah kunut. Coba mungkin. Kunut. Berapa banyak orang ribut gara-gara kunut. Jangan bahas itu. Kalau saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kunut? Sah menurut yang melaksanakan. Yang tidak kunut, sah juga menurut yang tidak kunut. Jadi mana yang tidak sah? Yang dah sembahyang subuh. Jelas saya, bos. Itu jelas bahasannya. Kunut mau ke kunut, tidak mau ke kunut, jangan aman, jangan makin berkelahi. Yang membuat kita pecah, yang kunut, hina yang tidak kunut. Yang tidak kunut, hina yang kunut. Akhirnya ribut. Lebih baik kita bahas yang tidak sembahyang subuh. Itu jelas bos segmen dakwanya. Satu, ilmu yang membuat orang sombong. Padahal Allah sudah jelaskan dalam Quran, wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Dek walek kopat disengeng kecuali cek dek ni. Saya tidak kasih kamu ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit. Jadi jangan gara-gara ilmu kita sombong. Kalau sombong, Allah marah kepada orang yang punya ilmu. Nah, cabut ilmu tak dengan cara apa? Nah, kasih pikun ki. Apa ya? Pikun, ada obatnya. Wallahu alam. Ada cerita ini. Sombong sekali. Begitu guru besar tetap sombong. Akhirnya pensiun. Begitu pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, selama ini kita selalu cium saya kalau mau kipi mengajar. Ini yang 4 hari ini tidak pernah kita cium. Langsung bilang suaminya, la ilaha illallah, berarti siapa aku cium selama ini? Ternyata pembantunya dan cium. Coba kalau orang mau sombong, Allah cabut kita punya ilmu. Pikun tidak bisa ngebedakan mana istri nama pembantu. Yang modus. Mentang-mentang istrinya sudah tua, pembantunya muda, pura-pura. Modus. Satu, adik-adik, kalian semua punya potensi untuk sombong. Apa? Melalui jalur ilmu. Pakai filosofi orang dulu. Pepatah kita yang terkenal yang mulai sekarang hilang. Pakai ilmu padi. Ilmu padi ketika tidak ada buahnya, tegak berdirinya. Tapi makin berisi, makin tunduk, makin tunduk, makin tunduk, makin tunduk. Coba gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Pasang status. Jam berapa orang Isya? Hah? 7:30 kita Isya, tidak apa-apa. Oke. Sombongan, ilmu. Jangan pernah sombong gara-gara itu. Ya? Makin banyak ilmu kita tahu, makin rendah hati. Bukan rendah diri, bos. Rendah hati. 2. Apa yang lagi tentang pintu masuknya sombong? Setelah ilmu, apa? Gamara. Tahu agak-agak. Tahu, mirip artis Korea. Ada tuh mahasiswa aku kuliah beleng-beleng. Tadi. Lihat.
minta apa namanya, dimasukkan dalam grup. Saya kelas mata kuliah saya ada grup WhatsApp. Ustaz, kenapa tidak dikasih masuk Pak? Langsung bilang, rasa-rasanya tidak ada mahasiswa aku seperti ini orang Korea. Nah bilang, artis itu Ustaz. Aku bilang, berarti tidak ada mahasiswa aku artis. Siapa foto ini kan? Nah bilang, Lee Min Ho. Anda kenal kok? Tidak, Beleng. Artis di situ pasang foto. Gagah, cakep, cantik. Jangan sombong karena cantik bos. 17 tahun, gagah ki bos. Tapi balik 17. Balik itu angka 17. 71 masih gambar aku. Mana nulicing mu bleaching mu apa tuh manukan. 71 keriput. 17 tahun sweet 17. Semua orang terpesona dalam kelas kalau Anda tersenyum. 17 tahun. 71 tahun tersenyum, lari cucunya. Kenapa? Dia kira mau digigit. Jangan sombong karena kegagahan dan kecantikan. Fakta, ada dulu orang saya kenal di kampung saya, cantik, tapi sombongnya minta ampun. Allah hukum dia dengan cara apa? Kena stroke. Orang kalau kena stroke bos, bengkok mukanya. Masih gambar aku. Nggak bisa nih bos, kalau bengkok ini kan gigi atas kiri, gigi bawah ke kanan. Keluar bebe. Coba.